Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'azzal islam wal muslimin bi jihadihim. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak, dan saudaraku sekalian, adik-adik yang baik yang dimuliakan Allah, pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita ya, masih diberikan kesempatan yang terbaik oleh Allah. Belum, masih loading. Bisa beramal soleh, yaitu hadir di masjid ini untuk sholat maghrib berjamaah dan insya Allah nanti sholat isya berjamaah, ditambah atau diselingi dengan pengajian. Mudah-mudahan dengan amal soleh pada malam hari ini, iman kita semakin subur, semakin baik, sehingga menyebabkan takwa kita semakin berkualitas, sehingga kita insya Allah menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita selalu bersolawat ya. Jangan lupa untuk memperbanyak solawat, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kita selalu ingat Rasulullah, ingat ajaran-ajarannya, dan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa mensuri teladani beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya masih melanjutkan berkaitan dengan neraka ya. Jadi perjalanan hidup manusia di dunia ini akan berakibat kepada mendapatkan surga atau mendapatkan neraka ya. Berbahagialah orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alangkah hinanya seseorang yang mendapatkan neraka ya, akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, surga dan neraka ini masuk rukun iman ya, masuk tauhid, dan kita yakin surga itu ada, surga itu hak, neraka itu juga hak ya. Dan kita harus berusaha bagaimana supaya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kajian tentang surga sudah saya sampaikan. Ya. Mas pakai itu. Pakai yang biasa saja, Mas. Sebentar Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masuk ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Baik, alhamdulillah ini bisa muncul. Ini yang sudah saya sampaikan ciri-ciri neraka ya, pada minggu kemarin. Nah, sekarang masuk pada bagian yang kedua. Masuk surga ada tingkatannya sesuai dengan amalnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi setiap kita itu ada tingkatan-tingkatannya, baik itu di surga maupun di neraka. Kemudian ayat yang lain di dalam surat Al-Hijr ayat 44, laha sab'atun abwab likulli babin minhum juz'um maksum. Jahanam mempunyai 7 pintu. Ya, para ahli tafsir mengatakan 7 tingkat. Ya, pintu itu tingkat. Ya, jadi jahanam, neraka itu punya 7 tingkat. Setiap tingkat telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Nah, tingkatan surga itu ke atas. Jadi yang paling rendah itu di bawah. Bawah, terus tingkat 2, tingkat 3, terus surga ke atas. Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Tetapi kalau neraka itu yang paling yang paling panas itu di bawah gitu. Yang paling panas di bawah.
Kalau surga ke atas, kalau neraka tingkatnya ke bawah. Nah, nama neraka sesuai tingkatannya dan calon penghuninya. 1, neraka jahanam. Neraka jahanam. Ini tingkat pertama. Ya, tingkat pertama yang diisi dari kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita, ya, yang gemar melakukan dosa. Neraka ini dikhususkan bagi umat Islam yang tidak mau bertaubat terhadap dosa-dosanya. Ini disampaikan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 43, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Nah, itu tingkat yang paling ringan ini. Jahanam ini tingkat yang paling ringan. Kemudian turun ke bawah, ya, lebih ini lagi, neraka syair namanya. Neraka syair ini tingkat kedua. Neraka ini diperuntukkan bagi umat Islam yang suka merampas hak anak yatim. Ya, merampas hak anak yatim. Tidak hanya itu, neraka ini juga diisi oleh orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 12. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ya, sa'ir itu neraka. Nah, jadi ada jahanam, ada sa'ir. Ya, ini siapa penghuninya Bapak Ibu? Umat Islam yang suka merampas hak anak yatim, kemudian orang-orang Islam yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, neraka hutomah. Neraka hutomah ini dihuni oleh orang Yahudi atau umat Yahudi dan semua pengikutnya. Ya. Jadi semakin ke bawah ini, kalau tadi yang pertama kedua umat Islam itu, ya, yang punya dosa tidak mau tobat, yang suka merampas hak anak yatim. Kalau yang ketiga, tingkat ketiga ini sudah umat Yahudi dan semua pengikutnya. Selain itu, neraka ini digambarkan apinya bisa membakar hingga ke dalam hati manusia, dan para penghuninya hidup dalam kondisi terikat di tiang panjang. Ya, hal ini disebutkan di dalam surat Al-Humazah ayat 4. Kalla layum badanna fil hutomah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka. Nerakanya namanya hutomah. Ini tingkat ketiga. Ya, tingkat ketiga. Nah, Bapak Ibu, saya teruskan dulu ya. Kemudian yang keempat, neraka laudho. Ya, neraka namanya laudho. Neraka ini disebutkan sebagai neraka yang dihuni oleh iblis. Oh, ini sudah tingkatnya sudah lebih sadis lagi. Iblis, setan, dan jin kafir. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Kalau yang muslim ya seperti kita, ada syariat sholatnya. Dan manusia yang terbujuk rayuan setan. Selain itu, neraka ini juga dihuni oleh orang Majusi, orang-orang Majusi, ya, penyembah api. Ya.
Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 15. Kalla innaha laudho. Kalla innaha laudho. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Ya. Jadi laudho, namanya laudho. Laudho itu neraka. Ya. Jadi ada sa'ir, ada jahanam, ada hutomah, ada laudho. Ya. Laudho ini dihuni oleh iblis, setan, jin kafir, termasuk orang-orang yang majusi, kemudian orang-orang yang terbujuk rayuan setan. Kemudian yang kelima, neraka sakor. Neraka sakor. Ya. Neraka sakor ini dihuni oleh para penyembah berhala. Tidak hanya itu, neraka ini juga dihuni oleh orang-orang yang selama hidupnya tidak mengerjakan sholat, tidak peduli dengan orang miskin, gemar berbicara kotor, dan tidak mempercayai adanya hari kiamat. Nama neraka ini disebut di dalam surat Al-Mudassir ayat 42 sampai 47. Ma salakakum fi sakor, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Tuh. Dan juga tidak memberi makan orang yang miskin. Dua. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan, tidak percaya hari kiamat, sampai datang kepada kami kematian. Nah, itu neraka sakor. Ya, yang kelima, tingkat kelima, ke bawah lagi. Ya, dari tingkat atas, tingkat ke bawah lagi, jahanam, sa'ir, hutomah, terus sampai sakor. Gitu ya, Masya Allah. Ini yang perlu dicermati Bapak Ibu. Ayat ini menyatakan, ditanya ini, kenapa kamu masuk neraka sakor? Ya, mereka menjawab, karena kami dulu tidak melaksanakan sholat. Jadi 5 waktu itu blas, halo gitu. Insya Allah ya. Ada nggak orang Islam yang 5 waktunya nggak pernah dikerjakan? Nah itu hati-hati ya. Ini Quran ini, bukan hadis lagi, Quran ini. Ya. Quran surat Al-Mudassir ayat 42-47. Jadi kuat sekali. Ya. Kemudian kami juga tidak memberi makan orang miskin. Ya. Jadi kalau kita mengetahui ada orang-orang yang butuh bantuan, ya kita bantu sesuai kemampuan. Kalau pribadi tidak bisa, kita carikan ke orang lain. Dulu di Pekalongan itu ada rumah miskin. Ya, tapi sesudah merdeka ya, 47 sampai 50-an. Tempatnya di Sapuro.
Ya, menurut sejarah tempatnya di Sapuro. Terus kemudian karena ada Jepang apa itu yang kembali ke sini sesudah merdeka itu, Belanda ya, Belanda kembali ke sini. Orang-orang Pekalongan pada ngungsi. Nah akhirnya rumah miskin itu tidak terurus. Tidak terurus, akhirnya bubar. Tanahnya masih ada, tanah wakafnya, tapi sekarang sudah jadi dihuni oleh masyarakat. Ada 50 rumah itu. Ya, di Sapuro tuh, di belakang kelurahan sampai sungai itu. Ya, jadi Muhammadiyah punya dulu rumah miskin. Jadi orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, ditampung di situ, terus diajari keterampilan. Yang pingin nukang diajari nukang, yang pingin jadi tukang kayu, tukang batu dan sebagainya. Yang pingin jahit diajari jahit gitu. Ya. Bagus itu sebenarnya. Ya. Tapi kemudian karena itu Belanda itu kemudian ditutup, tidak diurusi. Nah sekarang sudah susah. Dulu mau diurus itu, saya termasuk yang berusaha untuk ngurus tanah wakafnya, tapi terlalu berat itu, karena Muhammadiyah tidak punya bukti-buktinya, hilang gitu. Ya baik. Kemudian yang keenam, neraka jahim. Nah ini yang lebih ke bawah lagi, neraka jahim. Neraka ini dihuni oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Bahkan orang-orang musyrik ini percaya bahwa ada Tuhan lain yang harus diimani selain Allah. Hal ini disebutkan Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Insya Allah ini Bapak Ibu orang-orang Islam tidak akan ke sini ya. Karena ini orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Bahkan orang-orang musyrik ini percaya adanya Tuhan lain. Insya Allah ya. Nah yang paling bawah ini yang paling mengerikan ini namanya neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Nah, neraka ini berada di posisi paling dekat dengan sumber api berwarna hitam. Bahkan para penghuni neraka ini mendapat siksa yang sangat dahsyat, melebihi dari neraka lainnya. Adapun penghuni yang masuk neraka ini adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pengikut keluarga Fir'aun. Neraka ini diungkap lewat surat Al-Qari'ah. Fir'aun zaman dulu maupun Fir'aun zaman sekarang ya, gitu. Jadi karena ayat Al-Quran itu kan abadi sampai hari kiamat. Jadi ada Fir'aun model dulu, ada Fir'aun model sekarang. Hati-hati Bapak Ibu itu. Seandainya Bapak Ibu hidup di zaman Fir'aun, ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Fir'aun itu yang bangun Mesir, ya, yang bangun Mesir. Yang kalau sekarang itu jalan tol gitu dibangun bagus-bagus gitu, perumahan bagus-bagus gitu, luar biasa itu. Lah Nabi Musa itu tidak punya apa-apa. Kira-kira jenengan mau ikut yang mana itu? Jadi gambarannya sekarang, jadi
Fir'aun itu pemimpin negara yang luar biasa, kaya raya, ya, yang membuat macam-macam fasilitas gitu. Sementara Nabi Musa itu tidak punya apa-apa, gitu, tidak punya apa-apa. Ngajak kepada Islam, mengajak kepada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya fasilitas apa-apa Nabi Musa itu. Jadi bisa jadi kalau kita hidup pada saat itu bisa jadi ikut Fir'aun gitu. Ikut Fir'aun. Nah, Fir'aun zaman itu juga ada zaman Fir'aun zaman sekarang gitu. Nah, oleh karena itu harus hati-hati, jangan sampai kita ikut Fir'aun yang versi 2023 gitu. Versi 2023 gitu. Masya Allah ya. Nah itulah Bapak Ibu 7 nama neraka sesuai tingkatannya beserta calon penghuninya. Ya. Nah yang mau saya tekankan adalah yang tadi nomor 1 dan nomor 2 ya, Jahanam ini ya, neraka Jahanam, yaitu karena penghuninya ini di antara kita ini Pak, karena penghuninya adalah kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang gemar melakukan dosa ya, dan tidak mau bertaubat terhadap dosa-dosanya. Nah oleh karena itu sebenarnya kemudian Allah sudah memberikan keringanan-keringanan. Misalnya ya, ada 3 amal yang pahalanya tidak akan putus walaupun orang itu sudah meninggal dunia. 1, sedekah jariyah. Jadi Bapak Ibu meninggal membawa dosa ya, tapi waktu masih hidup punya sedekah jariyah. Nah itu pahalanya mengalir terus, sehingga nanti kebaikannya itu semakin banyak akan melebihi dari dosa-dosanya. Kalau ditimbang kebaikannya semakin banyak, ya nanti akan berat di kebaikan gitu. Dosanya akan kalah kan gitu. Itu 1. Nah, jadi kemungkinan seseorang meninggal membawa dosa, oh iya bisa jadi gitu. Tapi kemudian Allah sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk bisa meringankan itu. Di antaranya itu tadi sedekah jariyah. Oleh karena itu Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu dalam hidup ini punya sedekah jariyah. Sedekah untuk kepentingan sosial. Sedekah jariyah itu sedekah untuk kepentingan sosial. Di antara kepentingan sosial apa? Yaitu anak yatim. Ya. Alhamdulillah hampir tiap kota ada rumah yatim Muhammadiyah. Alhamdulillah, itu perlu kita syukuri. Di Pekalongan ini 2, ada yatim laki-laki, ada rumah yatim perempuan yang dikelola oleh Muhammadiyah yang laki-laki, yang perempuan wanita Aisyah. Sampai hari ini sudah banyak yang disekolahkan dan jadi sarjana, dan kemudian sudah bisa hidup dengan sangat baik. Insya Allah ya. Dan tidak hanya yang di rumah yatim saja yang disantuni,
yang di luar rumah yatim juga dikumpulkan, disantuni. Nah, itu termasuk sedekah jariyah. Ya. Masya Allah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, fasilitas yang disediakan Allah untuk mengurangi seperti itu namanya wa ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya Bapak Ibu belajar sesuatu ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu mengamalkan ilmu itu, maka ini orang itu dapat pahala, terus kemudian panjenengan dapat pahalanya sama dengan orang itu, tanpa mengurangi pahalanya. Pahala orang itu diberikan kepada panjenengan, walaupun panjenengan sudah meninggal dunia. Masya Allah. Nah, oleh karena itu kemudian semangat mencari ilmu itu sangat didorong di dalam Islam. Bahkan mencari ilmu itu wajib. Mencari ilmu itu wajib. Ya, thalabul ilmi faridhatun. Mencari ilmu itu wajib. Ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Pokoknya kalau belum mau meninggal dunia itu masih ada kewajiban untuk mencari ilmu. Lah yang lebih hebat lagi, sudah punya ilmu kemudian diajarkan kepada orang lain. Jenengan punya karyawan misalnya, punya karyawan satu, karyawannya jenengan tidak ngerti sholat, terus panjenengan ajari sholat sampai karyawan panjenengan itu bisa sholat, itu luar biasa itu. Satu aja, nanti ada lagi terus begitu, Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Bapak Ibu meninggal membawa dosa, tapi punya anak soleh yang setiap saat mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Maka itu dosa-dosanya diampuni itu sama Allah. Diampuni sama Allah. Terus sampai habis. Nah, oleh karena itu kita harus ngotot gitu, harus berjuang keras untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis ya. Jadi nomor 1 neraka jahanam, kemudian neraka sa'ir. Ini neraka sa'ir ini tadi yang merampas hak anak yatim, hati-hati ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.